Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Domerdan Nurul Yakin Al-Romdoni selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Peradilan di Indonesia dan Praktek Peradilan dan teman-teman HES 6D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Kejurusitaan dan Eksekusi. Untuk materi yang pertama yaitu kejurusitaan. Kejurusitaan adalah tugas atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh jurusita dan jurusita pengganti di pengadilan. Jurusita adalah pejabat yang bertugas untuk melaksanakan tugas kejurusitaan seperti mengirim panggilan kepada para pihak untuk menghadiri persidangan dan menyampaikan hasil pemeriksaan yang bersangkutan. Kemudian jurusita pengganti adalah pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas kejurusitaan pada pengadilan agama dan peradilan tata usaha negara. Kemudian tugas dari jurusita. Menurut pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tugas jurusita ialah melakukan pemanggilan, pengumuman, teguran, pemberitahuan, penyitaan, dan eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis dan membuat berita acara sesuai tugas yang diperintahkan. Kemudian kedudukan dari jurusita dan jurusita pengganti harus ada di setiap peradilan agama atau hanya saja di peradilan agama tingkat pertama, sedangkan untuk pengadilan tingkat tinggi agama tidak perlu melakukan tugas-tugas jurusita dan jurusita pengganti. Syarat-syarat untuk menjadi jurusita. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, berijazah pendidikan sekurang-kurangnya menengah umum. Yang kelima, berpengalaman sebagai jurusita pengganti minimal 3 tahun. Selanjutnya, fungsi jurusita antara lain melaksanakan panggilan kepada pihak-pihak yang berperkara, menyampaikan pengumuman, teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan dari undang-undang. Jurusita membantu kelancaran pelaksanaan persidangan peradilan dan berfungsi sebagai penegak upaya paksa yang secara administratif bertanggung jawab kepada dan berada di bawah koordinasi dari panitera. Untuk materi yang selanjutnya yaitu eksekusi. Eksekusi berasal dari kata exequite yang artinya melaksanakan putusan hakim. Tindakan eksekusi ini merupakan upaya paksa tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dasar hukum. Dasar hukum eksekusi adalah sebagaimana yang diatur dalam bab ke-10 bagian ke-5 HIR atau titel ke-4 bagian ke-5 RBG, yaitu 1. Pasal 195 sampai pasal 208 dan pasal 224 HIR. Yang kedua, pasal 206 sampai pasal 240 dan pasal 258 RBG. Yang ketiga, pasal 225 HIR atau pasal 259 RBG, yaitu aturan eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Yang keempat, pasal HIR atau pasal 191 RBG yang mengatur pelaksanaan putusan secara serta-merta. Untuk melaksanakan harus merujuk pada ketentuan SEMA nomor 3 tahun 2000 dan SEMA nomor 4 tahun 2001, yakni ketua pengadilan harus memperoleh izin dari KPT atau KPTA atau KMA. Yang kelima, ketentuan eksekusi berkaitan dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan dan Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia diatur dan dilaksanakan dengan cara yang sama. Selanjutnya, asas-asas. 1. Putusan yang akan dieksekusi haruslah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang kedua, putusan tersebut harus bersifat menghukum. Yang ketiga, putusan tidak dijalankan secara sukarela. Yang keempat, eksekusi atas perintah di bawah pimpinan ketua pengadilan. Yang kelima, eksekusi harus sesuai dengan amar putusan. Macam-macam eksekusi. Yang pertama, eksekusi real meliputi penyerahan barang, pengosongan, pembongkaran, dan melakukan suatu perbuatan tertentu. Yang kedua, eksekusi pembayaran sejumlah uang.
eksekusi grose akta pengakuan hutang, eksekusi grose akta hipotek, eksekusi hak tanggungan, dan eksekusi jaminan fidusia. Tata cara dalam eksekusi. 1. Permohonan eksekusi. Pihak yang menang atau penggugat menunjukkan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang kedua, telaah eksekusi. Panitera muda atau tim yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Negeri akan melakukan telaah terhadap permohonan eksekusi. Yang ketiga, perintah eksekusi. Jika hasil yang telah eksekusi permohonan tersebut dapat dilaksanakan, Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan peringatan eksekusi. Yang ketiga, lelang. Setelah penetapan peringatan eksekusi dikeluarkan, berikut adalah lelang, yang merupakan pengajuan di muka umum harta kekayaan termohon yang telah disita eksekusi atau menjual di muka umum barang. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.